Itu bahar kamil. Rumusnya mutafailun 6 kali. Di kitab bahar kamil yang mana yang pakai bahar kamil ada nanti di qafiyah ta. Jadi jauh masih di bawahnya, lanjut terus. Yang alun nabi dari ati wahamu ilaihi wasilah, itu pakainya bahar kamil nanti. Kemudian yang ke-8 namanya bahar munsharih. Bahar munsharih. Rumusnya bahar munsharih gimana? Mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun. Mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun. Bahar munsharih ini lagunya susah, nyari yang enak. Kira-kira gimana bisa dimasukkan wazan mustaf'ilun fa'ulatun mustaf'ilun kepada sebuah lagu ala kulli hal. Ini 8 bahar. Insyaallah untuk bahar munsharih kita cari lagunya nanti kita sampaikan ya, pas yang enak didengar kayak gimana. Berarti kita sudah dapat 8 bahar dari 16 bahar yang ada pada ilmu arud. Nah, izan nadkhul ila kitab. Wasalna nahnu wa iyyakum al-an ila awwali qafiyatil ba. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anfal. Asbahtu muttarahan fi mahsyarin jahil. Asbahtu, aku menjadi. Muttarahan, terlempar. Fi mahsyarin, di dalam atau ke dalam golongan. Jahilu, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Jahil itu artinya tidak tahu. Bodoh tidak tahu apa? Haqqal adibi, terhadap hak-haknya seorang sastrawan. Adib itu sastrawan. Faba'u, maka mereka menukar ar-raqsa, kepala, bizanabi, dengan buntut atau ekor. Di PDF ada harokat yang salah, bisa dibetulkan. Wanasu, adapun manusia, yajma'uhum, menyatukan mereka. Apa? Syamlun, kesamaan. Manusia itu sama manusia. Wa bainahum, padahal di antara mereka, fil akli, di dalam akalnya, farqun, berbeda. Wa fil adabi, dan di dalam adabnya. Wal hasabi, dan di dalam nasabnya. Kamis lima zahabil ibrizi, seumpama emas murni. Ibris itu emas yang belum diolah, bahasa Arabnya ibris. Yashraquhu, menyamai kepada zahab, fi launihi, di dalam warnanya. Apa? As-sufru, kuningan. Ada kuningan, yang logam namanya kuningan. Wat tabdilu, padahal keunggulan.
itu lidzahabi milik emas. Wal udu dan adapun kayu gahruk. Ud itu kayu yang kalau dibakar harum. Kayu gahruk atau kayu cendana. Laulam tatib, kalau tidak harum, minhu dari ud, apa rawaihuhu, baunya ud, lam yafrik, maka tidak bisa membedakan atau tidak akan membedakan siapa annasu manusia bainal udi antara kayu gahruk, kayu cendana, wal hatobi dan kayu bakar. Antara kayu ud, kayu gahruk atau kayu cendana dan kayu bakar. Nah, di sini kira-kira perasaan apa yang ada di hati kita ketika kita membaca syair Imam Syafi'i yang 4 bait ini. Asbahtu muttarahan fi ma'syarin jahil haqqal adibi faba ra'sa birdanabi. Para ulama, para udaba, para sastrawan, para ilmuwan itu banyak yang mendapatkan ujian dari masyarakat, dari orang-orang di sekitarnya dengan berbagai sangkaan-sangkaan buruk. Jadi masyarakat oleh Allah dijadikan ujian bagi mereka, para ulama, para syu'ara, para udaba. Ujian dari masyarakat itu seakan-akan mereka, para ulama itu tidak ada bedanya dengan mereka. Jadi mereka kalau gaul dengan kiai itu diremehkan. Gaul dengan habib seakan-akan habib itu orang kayak kita biasa. Imam Syafi'i juga mengalami hal seperti itu. Maka beliau kemudian membuat syair atau menuangkan perasaan yang ada dalam hatinya dalam bait-bait syair. Asbahtu muttarahan, aku terlempar fi ma'syarin, ke dalam sebuah masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat jahilu haqqal adibi, yang mereka tidak tahu harga seorang ulama, harga seorang sastrawan. Akhirnya karena mereka tidak tahu, mereka bodoh, mereka menjual kepala, mereka menukar kepala dengan ekor, dengan buntut. Kira-kira kepala kambing sama buntut kambing mana yang lebih mahal? Kepala kambing. Kepala kambing itu mahal, diempal, dibuat tongseng, mahal kepala kambing. Buntut kambing itu murah. Tapi karena orang-orang itu bodoh, orang-orang itu nggak tahu, akhirnya mereka punya kepala ditukar sama buntut. Nah, inilah seperti ini sesuatu yang dialami oleh para ulama. Sebuah cerita, ada seorang ayah ingin mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Anaknya ini sudah ngaji, sudah pesantren, sudah tamat. Akhirnya si ayah ini memiliki sebuah benda di rumah, peninggalan dari kakek buyutnya. Bendanya kurang lebih seperti sebuah sendok jadul, tapi warnanya emas. Akhirnya si ayah ini manggil anaknya, "Nak, sini." Datang si anak menemui ayahnya. "Coba kamu tanyakan ini harga sendok ke tengkulak yang ada di pinggir-pinggir jalan. Berapa ini kira-kira harganya?" Akhirnya si anak sama notoatan menurut. Dibawalah sendok ini ke tengkulak pinggir jalan. Disodorkan ke mereka, dilihat sama mereka. Mereka nawar
sendok yang berwarna emas ini dengan harga 20.000. Akhirnya si anak ini udah tahu harganya, di Tengkulak balik lagi ke ayahnya, dikasih tahu kalau Tengkulak ngasih harga 20.000. Terus kata ayahnya, coba kamu bawa sendok ini ke toko emas. Akhirnya dibawa lagi sama si anak sendok ini ke toko emas. Kamu tanyain ke toko emas, ini sendok harganya berapa? Dibawa sendok ke toko emas, ditanya, ini kira-kira harganya berapa? Kata toko emas, ini harganya 20 juta. Beda jauh dengan yang pertama. Oh, 20 juta. Akhirnya si anak bawa lagi sendoknya ke orang tuanya tadi, ke ayahnya. Kasih tahu, Bapak, ini toko emas nawar 20 juta. Akhirnya sama si bapaknya, si anak ini, coba kamu bawa sendok ini ke museum. Akhirnya nyari museum, kamu dibawa, tanya ke tukang museum, ke yang ngerti masalah barang-barang. Setelah diteliti sama orang-orang di museum, mereka menawar sendok ini dengan harga 2 miliar. Artinya apa? Artinya seseorang itu berbeda harganya bukan karena barangnya, bukan karena orangnya. Orangnya mah orang mulia, pinter, tapi orang-orang di sekitarnya itulah yang segimana kadar pemahaman mereka, maka segitu mereka bisa menghormati orang pintar. Naam, ada makalah, istaqim haitsu aqamakallah. Istiqomahlah kamu di tempat di mana Allah menempatkanmu di situ. Kalau kita oleh Allah ditempatkan di sebuah tempat, istiqomah di situ. Naam. Tapi Imam Syafi'i mencontohkan kepada kita seperti apa ketika beliau bertempat di sebuah tempat yang masyarakatnya ternyata tidak bisa untuk diajak menjadi lebih baik, maka beliau hijrah dari tempat lain. Nah, wanasu yajma'uhum syambun. Manusia itu disatukan, disamakan oleh samaknya manusia. Kita orang yang belajar agama sama dengan orang-orang yang berjualan di pasar, sama manusia. Para ulama yang mengerti ilmu agama sama dengan orang-orang di sawah yang macul, yang nanam, yang ngairin. Manusia itu disatukan, disamakan dengan keadaan mereka menjadi manusia. Wa bainahum fil aqli farqun. Padahal di antara mereka itu perbedaannya jauh di dalam akalnya, keilmuannya. Wa fil adabi wal hasabi, dan beda dalam adabnya, beda juga dalam nasabnya. Diumpamakan oleh Imam Syafi'i kamis lima dhahabil ibris, sebagaimana emas murni. Emas itu warnanya kuning, emas murni itu warnanya kuning, warna emas. Yashraquhu fi launihi sufru, tapi yang emas itu yang berwarna kuning bukan cuma emas, bahkan kuningan juga warnanya kuning. Jadi dalam warna itu kuningan juga sama. Emas murni sama di dalam warnanya dengan kuningan. Buat tafdil lidhahab, tapi yang lebih unggul jelas emas. Emas harganya berapa, kuningan berapa. Jadi perumpamaan seorang ulama, seorang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti itu seperti emas dan kuningan, sama bentuknya, sama orangnya, sama warnanya, tapi kimahnya berbeda. Wal'udu law lam tatib minhu rawaihuhu, dan kayu gahru, kayu cendana, seandainya kayu itu enggak bau, enggak harum, enggak wangi aromanya, lam yafriqin nasu bainal udi wal hatabi, maka manusia itu enggak akan ngebedain yang ini kayu gahru, yang ini kayu bakar. Sama dibakar, sama dibuang, sama enggak berharga.
Tapi kayu cendana harganya mahal. Satu toples kecil itu yang bagus bisa sampai 1 juta. Itu kayu cendana. Wal udu law lam tatib minhu ra'ihuhu lam yaqrib an-nasu bainal udi wal haqabi. Dan kayu ud itu, kayu gahru itu bisa kecium harumnya kalau dibakar. Kalau enggak dibakar ya sama kayak kayu yang lain. Nah, begitu juga dengan para ulama. Para ulama itu kecium keharumannya ketika mereka mendapat ujian, mereka mendapat cobaan, mereka mendapatkan musibah. Oh, harumnya kecium sebagaimana kayu gahru ketika dibakar, semerbak, semakin semerbak harumnya ketika masalah menerpa. Dan hakikat keberanian itu seperti layang-layang. Semakin besar angin yang menerpa, bukan membuatnya sungsep ke bawah, tapi justru semakin membuatnya naik jauh ke atas. Nah, kemudian kalau di PDF ada tambahan yang gak ada di kitab, yaitu iza hara amruka fil ma'nayaini walam tadri haitsul khata waswabu fa khalif hawaka fa innal hawa yaqudun nafsa ila ma yu'ab. Ini baharnya bahar rojaz. Bahar rojaz itu paling mudah ya. Bait-bait syair itu kebanyakan bahar rojaz. Qidatul Awam, Imriti, Alfiyah, Tufatul Atfal, itu rojaz semua. Gimana bacanya ya? Serah biasanya baca rojaz gimana? Idza hara amruka fi ma'nayaini walam tadri haitsul khata waswabu fa khalif hawaka fa innal hawa yaqudun nafsu ila ma yu'abu. Nah, ini 2 bait syair bahar rojaz. Judulnya apa? Hawa nafsu dan akal. Al-hawa wa aqlu. Idza hara, apabila bingung, apa amruka urusanmu, fi maknayaini di dalam 2 makna. Bingung ada 2 urusan. Walam tadri dan kamu tidak tahu, haitsul khata yang mana yang salah, waswabu dan yang mana yang benar. Fakhalif, maka selisihilah olehmu hawaka, hawa nafsumu. Fa'innal hawa, karena sesungguhnya hawa yaqudun nufusa, menjerumuskan jiwa, ila ma yu'abu, kepada keburukan. Dalam Quran Allah berfirman, wala tattabi'il hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Hawa itu artinya kecondongan. Hawa itu artinya keinginan. Nah, ketika kita menghadapi sebuah urusan, kemudian kita bingung nih yang mana yang kita pilih, atau kita dapat permasalahan yang mana jawaban yang benar, maka cara menentukannya lihat hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu condongnya ke mana, pinginnya, senangnya ke mana, maka selisihi. Misalkan apa? Misalkan sahur. Kita bingung ini udah imsak apa belum, misal. Atau ketika buka ini sudah azan apa belum. Maka ketika sahur kita bingung sudah imsak apa belum, nafsu kita pasti condongnya ke
belum. Kenapa? Karena biar kita bisa sahur. Maka selisih. Pilih ini udah imsak. Begitu juga ketika buka waktu maghrib. Kita bingung ini udah maghrib apa belum. Nafsu kita condongnya sudah. Biar bisa cepat minum, cepat makan. Maka selisih. Nah, ini sesuatu kaidah rumus seperti ini bisa dipakai ketika kita menghadapi berbagai persoalan yang membingungkan. Yang mana yang benar? Ini apa itu? Maka selisih nafsu. Nafsu kita senangnya kemana? Maka kita pilih yang nggak disukai nafsu. Muhasil selanjutnya kalau di kitab judulnya Hakazal Hadbu, kalau di PDF Hadhihi Hiya Dunya. Nah, tamu tuh ini Bahar Wafir ya. Pak Wafir yang kemarin tuh gimana lagunya? Tamu terus fil ghabati du'an wala di dalam hutan. Ju'an karena kelaparan. Walah mudhani padahal daging kambing takuluhu memakanlah mudhani apa al-kilabu anjing. Wa abdun dan seorang budak qad yanamu tidur ala haririn di atas sutra. Wa duna sabin dan orang mulia mafarisuhu tempat tidurnya itu turabun tanah. Hadhihi hiya dunya, inilah dunia. Dunia itu seperti yang digambarkan Imam Syafi'i dalam bait syairnya ini. Ramutul usdu fil ghabati ju'an, singa mati kelaparan di hutan. Walah mudhani takuluhul kilabu, padahal daging kambing dimakan anjing. Singa itu rajanya hutan, penguasa hutan. Tapi raja penguasa hutan mati gara-gara kelaparan. Padahal daging kambing ada, daging kambing banyak. Singa gak bisa makan daging kambingnya dimakan sama anjing. Anjing itu ya gak ada apa-apanya dibandingkan singa. Singa 1, anjing 20 juga kalah semua anjingnya. Tapi yang mengherankan, singa mati kelaparan di hutan, padahal daging kambing dimakan anjing. Wa abdul qad yanamu, dan ada budak tidur di atas sutra. Tapi ada orang mulia tidurnya beralaskan tanah. Ini dunia itu seperti itu. Sesuatu yang ada di atasnya sungguh mengherankan, di luar logika kita. Harusnya gimana? Harusnya ya singa yang makan kenyang. Gak ada ceritanya singa mati kelaparan di hutan. Harusnya ya orang mulia yang tidurnya empuk, tidur di atas sutra. Budak ya tidur di atas tanah, di atas debu. Tapi ya nggak begitu dunia. Bahkan dalam syair yang lain
iza kamulat wa tamma sururuha khadalat u'atibuha wa amiruha fatuhlikuni wa tushini. Hiya dunia, begitulah dunia, itulah dunia. Iza kamulat, apabila terasa sudah sempurna. Kehidupan kita sudah lengkap. Istri punya, cantik. Anak punya, soleh. Rumah punya, kendaraan punya, penghasilan stabil. Sempurna terasa dunia. Hiya dunia iza kamulat wa tamma sururuha, dan kesempurnaan dunia sudah lengkap semuanya. Kita pingin apa punya, kita pingin apa alhamdulillah bisa. Khodalat, maka ketika itu dunia akan mengkhianatimu. Tiba-tiba kamu terjungkir, kamu terjerumus tanpa disangka-sangka sebelumnya. U'atibuha wa amiruha, aku mencaci, aku mengejek, aku menjelek-jelekan dunia. Fatuhlikuni wa tushini, tapi dunia justru semakin membinasakanku dan menghancurkanku. Dunia. Naam, tamutul usdu fil ghobati ju'an walam mudhani ta'kul kilab. Di atas dunia ini orang yang soleh akan diuji oleh Allah. Orang-orang soleh akan diuji oleh Allah. Orang beriman akan diuji oleh Allah. Dalam Quran Allah berfirman, ayah sabul insanu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka kalau mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, dan mereka enggak akan diuji. Ini Allah dalam Quran mengatakan seperti itu. Artinya manusia yang beriman pasti akan diuji. Ujian itu banyak macamnya. Sakit, kurangan, kehilangan, ujian semua. Dalam hadis Nabi mengatakan innallaha iza ahaba abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi hamba yang diuji itu hamba yang dicintai oleh Allah. Insyaallah Pak Sulaiman ujiannya berat. Dia orang yang sangat dicintai Allah. Bisa nakati bihata